jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Boleh dong dengan tepuk tangan lagi dengan semangat. Masya Allah, tabarakallah. Kita masih di Islam itu Indah ya, tema kita juga masih sama. Pilih yang kaya harta atau kaya pahala. Udah menentukan pilihan? Masih bingung juga. Ada tayangan lagi nih. Harusnya gak bingung ya, udah ada jawaban pasti ya. Iya dong. Bawa seserahan sampai viral. Kita lihat tayangannya. Ya Allah. Panjang yang bawa seserahannya banyak. Sekampung. Sekampung, bener-bener ya Allah, luar biasa ya. Iya. Bunda dari tayangan tadi nih, itu kan mungkin karena dia seserahan udah diterima kali ya mungkin. Iya. Kalau belum diterima nih Bunda, boleh nggak dites nih? Satu laki-laki yang kaya harta sama satu laki-laki yang kaya pahala dites dulu. Nah kalau dites cara ngetesnya gimana? Ya, baik. Sesuai syariat Islam. Baik Kak Soni. Silakan Masya Bunda Allah. Tuti. Luar biasa pertanyaannya. Mohon izin guru kami Ustadz Maulana dan Kak Asad. Ibu-ibu sebelum saya menjawab kita sholawatan dulu, siap? Yo sama-sama yang di rumah juga ya. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bunda, ayahanda dimanapun berada. Subhanallah kalau kita ada nih calon menantu kita. Kemudian anak kita berdiskusi dengan orang tua. Pak, Bu, saya ingin menikah misalkan gitu. Siapa calonnya? Coba Bapak mau tahu siapa sih calonnya? Sini ini nih, tetapi begini. Nah gitu kan ya. Biasanya ibu kalau udah ada curhat dari anak, ibu siap-siap. Ya, jangan sampai ibu salah paham dulu. Bolehkah kita mengetes calon pasangan kita? Jawabannya? Tapi tesnya jangan yang susah-susah. Karena kalau mau nikah dikasih tes yang susah-susah, bisa jadi nggak lulus ujiannya. Betul tidak? Apa kira-kira yang menjadi prioritas kita? Pertama, tujuan kita menikah itu untuk apa? Tanya, diskusi berdua. Tes ya. Kemudian bagaimana kita lihat pandangan calon pasangan kita dengan nilai-nilai yang dia miliki atau prinsip hidupnya. Supaya ada ketersamaan atau kebersamaan visi dan misi, maka kita lihat tesnya kan ini yang ditanyakan Kak Soni, bagaimana tes yang menurut syariat agama Islam. Contoh, ini misalkan kita lagi makan, lagi ngobrol, datang waktu adzan, Allahu Akbar, misalkan. Dilihat ketika sedang makan bersama, ketika sedang ngobrol bersama, dengar adzan ada reaksi atau tidak? Ada kepekaan atau tidak mendengar adzan aja dulu yang ringan-ringan misalkan gitu ya. Kalau misalkan calon pasangan anak kita ketika lagi makan atau lagi ngobrol dengar adzan bilang begini, Neng udah adzan nih, diam dulu. Wah udah fix. Berarti suara adzan aja dia muliakan apalagi calonnya. Betul tidak? Masya Allah. Dengar adzan. Stop dulu ngobrolnya. Kita dengarkan adzan. Masya Allah. Tesnya dengan sedikit azan aja. ya. Dengar adzan aja dulu. Kalau tiba-tiba azan ada kepanasan, oh ini jangan nih. Ini nggak bisa masuk kriteria gitu. Benar, ajak puasa. Ajak Mau nggak puasa, oh Ajak gitu. sholat. Nah itu tuh. Masya, itu cara-cara ngetes dalam Islamnya ya. Iya, insya Allah lah. Pokoknya mudah-mudahan yang terbaik. Amin, terima kasih Bunda. Sama-sama. Tepuk tangannya dong. Siap-siap para ukti. Nah, semoga ini bisa jadi apa ya? Pilihan terbaik, jawaban Amin. terbaik, pemikiran terbaik juga ya. Semua yang bersiap untuk menikah nantinya ya. Tapi belum selesai sampai di sini loh, Ustadz Asad. Buat Ya, orang yang overthinking gimana? Udah dites, terus ngeyakinin dirinya sendiri. Duh, yang kayak harta pakai pahala ya atau yang mana ya gitu ya. Bingung Karena kan, ya? iya bingung karena kan orang akan kelihatan sifat aslinya begitu menikah. Nah biar nggak salah. Gimana Ustadz Asad? Silakan Ustadz. Baik, terima kasih Sony. Seringkali memang kita baru tahu ya Bu ya, sifat asli seseorang itu ketika sudah menikah. Ya, waktu belum menikah, dunia serasa milik berdua. Yang manis-manis ya Bu. Tapi setelah menikah, terlanjur. Terlanjur, waduh nggak ada pilihan. Nah, sebelum terlanjur, ada baiknya lakukan 3 hal. Nah, yang pertama tanya ke
sahabat-sahabatnya, keluarganya. Kan kita mau kenalan, kita tanya, si ini gimana sih orangnya, si Fulan gimana sih, baik apa enggak, soleh apa enggak, harus tanya. Minimal kita dapat referensi, Bu. Itu yang pertama. Yang kedua, tanya orang tua kita. Nah, ibu terutama ya, ayah dan ibu, tapi terutama ibu itu feelingnya kemungkinan besar 99,9% benar. Kalau orang tua feelingnya nggak bagus, sebaiknya jangan. Tapi kalau seorang ibu, apalagi sudah minta sama Allah ya, berdoa dalam waktu tahajudnya, ya udah nak, bismillah kayaknya nih bagus. Meskipun belum sempurna, maka jalankan. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga apa? Minta sama Allah. Ya, minta pertolongan sama Allah. Ada yang namanya sholat istikharah. Bahkan Nabi SAW juga mengajarkan kepada para sahabatnya, jika sedang bingung terhadap satu urusan, maka lakukan sholat istikharah. Terbaik waktunya kapan sholat istikharah? Sepertiga malam terakhir. Ya, setelah tahajud, sholat sunat hajat, sholat taubat, minta sama Allah istikharah. Ya Allah, jika memang jodoh ini baik untukku, untuk agamaku, untuk diriku, dan untuk masa depanku, maka mudahkanlah. Tapi jika tidak, maka jauhkanlah. Nah, Allah akan kasih jawabannya, tapi bukan di saat itu juga, Bu ya. Tiba-tiba ada suara, iya gitu, enggak ya. Tapi Allah kasih tanda-tanda, misalkan tiba-tiba kita jadi mendengar amalnya si calon jodoh kita, oh dia ternyata habis nyumbang 10 miliar ke masjid. Wah, kan ibu-ibu pasti langsung udah nikahin aja nih kalian begini ya. Atau kita malah mendengar sebaliknya, ada keburukan yang tidak sengaja kita dengar. Nah, itu adalah tanda jamaah dari Allah yang seringkali mungkin kita lupa atau kita nggak ngeh gitu loh. Kita tuh sebenarnya sudah dikasih tanda-tanda, apakah ini orang baik, apakah ini orang cocok sama kita, atau sebaiknya kita hindari. Nah, pentingnya kita dekat dengan Allah karena itulah nanti yang akan memberikan guidance, Bu, hidayah kepada kita. Hati kita kalau kita merasa nyaman, kita condong kepada orang itu, maka kita akan didekatkan. Tapi kalau ternyata hati kita dibuat semakin jauh, semakin ragu, semakin gak yakin, orang tua juga makin gak yakin, berarti itu tanda dari Allah, jangan pilih orang ini sebelum terlanjur. Itu pilihan, itu cara-caranya ya. Caranya. Biar gak terlanjur. Terima kasih Ustaz Asad. Terima kasih. Tepuk tangannya dong, Masya Allah, tabarakallah. Berarti jangan cuma mau cari pasangan seperti apa, tapi kita juga harus mau menjadi apa yang seperti dia mau menjadi pasangan gitu ya. Bingung gak tuh? Ya jamaah, biar gak bingung saya kasih kesempatan untuk curhat ya. Yuk kita masuk ke segmen curhat dong Ustadz. Iya, kami curhat. Langsung aja mau curhat boleh angkat tangannya. Oh cepet banget. Oke silakan ikut saya sini. Bunda Tuti, Baik, Bunda, siap. Ustadz Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Taslihah dari Majelis Taklim Nurul Iman dari Mayong Jepara. Masya Tepuk tangannya dong. Silakan bertanya apa Ibu? Kami seorang wanita, bolehkah cerai gugat sendiri karena seorang suami tidak tanggung jawab? Pergi berbulan-bulan, tidak ada kabar, dan tidak memberi nafkah. Ini suami Ibu atau siapa? Suami sendiri. Suami sendiri Ustadz. Berarti ya. Gimana Bunda? Baik Bunda, dalam agama kita ketika kita menikah kita kan membacakan sigot taklik ya. Bagaimana dalam sigot itu jikalau dalam waktu yang ditentukan 6 bulan berturut-turut tidak memberikan nafkah lahir dan batin, nah kan apalagi ini udah berbulan-bulan. Berapa bulan Ibu? Setiap pergi kadang 6 bulan nggak ada kabar, pulang nggak bawa apa-apa, pulang sebentar pergi lagi 5 bulan. Juga Tapi itu perginya kemana? Bekerja? pamitnya bekerja. Setelah tapi bekerja dapat gaji atau dapat upah? tidak dapat. Oh, jadi kan perginya tidak ada kemana? kabar, ya enggak tahu karena nggak bisa dihubungi. Allahu Gitu. Akbar. Jadi Dan gini,
dalam pernikahan itu memang yang terbaik kita melanggengkan pernikahan dengan saling menguatkan. Selagi ibu ridho, tidak ada kata-kata talak dari suami, ibu masih suami istri. Tetapi jikalau ibu sudah menderita kekurangan lahir dan batin, tidak ada komunikasi, tidak ada nafkah, maka memang diperbolehkan untuk khulu. Artinya melepas daripada ikatan pernikahan. Kenapa? Karena memang hidup secara realistis butuh untuk kehidupan, biaya. Dan kalau tidak ada komunikasi, tidak ada bisa dihubungi, berarti kan ibu juga kebingungan. Sedangkan kita rumah tangga ingin ketenangan, ingin kebahagiaan, dan butuh juga pendampingan dan juga materi ya. Memang khulu itu salah satu jalan agar istri itu bisa mengajukan melepas daripada pernikahan. Itu tergantung ibu sama bapak. Ibu semangat, mudah-mudahan Allah kasih jalan keluar ya. Terima Kasih petunjuknya Ustadz Maulana. Gimana ditambahkan? Mohon maaf, pernikahan itu adalah ibadah. Mohon izin ya. Ada hukum. Yang menikah itu adalah laki-laki. Perempuan dinikahi. Betul kata Bunda tadi, selama tidak ada kata talak, maka tetap tidak ada. Tetap suami istri. Kecuali kalau ibu tidak ridho, lalu mengajukan itu boleh. Dengan ketentuan, satu, karena dia pukul. Kan tidak boleh dipukul. Yang kedua, tidak menyapa selama 6 bulan. Tidak ada sapaan. Yang ketiga, tidak menafkahi selama 3 bulan. Kemudian yang keempat, pergi tidak ada kabar selama 2 tahun. Nah, ibu dipukul? Enggak. Nah, ibu tidak disapa? Pernah Kan. tidak disapa ya kalau pergi Ustaz. Makanya mohon izin, kita tetap kembalikan kepada suami ibu. Kalau suami ibu tidak berkata talak, tetap ibu suami istri. Kalau perempuan yang menentukan talak, tiap hari laki-laki ditalak, talak lagi. Maka kembalikan dulu kepada laki-laki. Maka perempuan boleh mengajukan namanya huluk. Tapi tetap talak itu terletak pada laki-laki. Huluknya pun tetap larinya ke pengadilan. Pengadilan akan memanggil suami ibu untuk menalak. Jadi ibu tetap suami istri. Tetap aman. Ya Bu ya? Ya Ustadz. Mana ibu terjawab? Ya terima kasih. Iya, jaga rumah tangga ibu. Ibu punya anak. Punya. Nah, temenin anak. Baik. Coba doakan suami supaya sadar. Bacakan surah Al-Fatihah 41 kali. Di sininya. Oh, Di belakangnya. kalau suaminya nggak mau dibacain gitu gimana? Kan gampang. Waktu dibonceng motor bacain. Oh gitu. Baik. Kalau nggak pernah dibonceng Ustadz. Gak pernah bonceng. Suruh baring-baring aku pijit. Bacakan. Itu paling ampuh ya insya Allah. Insya Allah terbaik Atau buat paling aman bacakan sesudah salat maghrib. Ya. 41 kali. Pas ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan ke jalan yang lurus. Kembali sebut nama suami. Masya Allah. Semoga ini bisa menjadi jawaban terbaik. Dan semoga ini bisa menjadi pelajaran terbaik untuk kita semua ya. Amin. Terima kasih jamaah. Insya Allah besok kita ketemu lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda.